Banyak sekali pertanyaan di sini muncul karena memang antusiasme dari para operator begitu besar. Nanti kita akan baca satu persatu. Bu Nani masih standby, Bu? Bu Nani masih standby? Ya, ada. Ya, ini Bu ada beberapa pertanyaan mengenai terutama tadi masalah perankingan. Karena tadi ada beberapa penanya mengenai perankingan karena di kurikulum 2013 katanya tidak ada perankingan. Ini bagaimana sih Bu landasannya bisa muncul perankingan dan urgensinya untuk apa gitu Bu? Mungkin arahnya ke sana Bu. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Untuk perankingan memang baru tahun ini karena kan tahun kemarin ada NEM ya. Nah, berkenaan dengan kebijakan perankingan ini bukan kebijakan Jawa Barat, tetapi kebijakan dari Kemendikbud, dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 24 ayat 1 itu tentang perankingan. Jadi untuk penentuan anak diterima tidaknya itu ada di pasal 24 ayat 1 tentang ranking Pak. Jadi kita harus menerjemahkan dari Permendikbud tersebut begitu. Nampaknya ini akan diskusi panjang karena berkenaan dengan regulasi di atasnya Pak. Lalu kalau manfaat atau relevansi ranking, ya tentunya kalau rankingnya bagus akan memberikan peluang atau kesempatan yang bagus kepada anak-anak yang berprestasi begitu. Sekolah unggulan. Ya, terima kasih Bu. Ada masih terkait ranking. Rankingnya dari pengetahuan apa ketiga-tiganya nih Bu untuk menentukan ranking? Hanya pengetahuan saja Pak. Kan ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Yang dihitungkan itu, yang dirumus kalibrasi itu yang pengetahuan saja. Oh, siap. Ini masih tetap ranking nih Bu. Tadi ada yang masuk lagi. Kalau ranking itu dari mapel 10 atau berdasarkan jumlah mapel yang dipelajari sekolah? Itu nanti yang tadi sudah diberikan oleh Pak Rudi dan Pak Tresna Pak sebetulnya ranking itu. Oh, betul ya. Ya. Tadi di aplikasi sudah ada. Nah ini sekalian yang satu lagi untuk buku rapot dan keterangan ranking itu dari semester 1 sampai 5 apa bagaimana? Betul ya Bu ya? Dari ranking 1 sampai dengan semester 1? Dari semester 1 sampai dengan 5 Pak. Jadi nanti akan ada posisi anak itu ranking keberapa dari berapa per semester begitu. Oh gitu ya. Memang nanti ada pertanyaan kenapa tidak per sekolah gitu. Kalau per sekolah itu akan terbayang memang ada kelemahan kelebihan. Kalau per sekolah itu nanti kemungkinan kalau satu sekolah itu siswanya ada 360, mungkin ada ranking 1 sampai 360 begitu. Itu kenapa per semester, tapi itu tidak didiskusikan lah. Tapi kebayang begitu ya. Kalau seandainya rankingnya per sekolah. Walaupun ada kelebihan. Itu sementara Pak Rudi. Ya, karena masih kini ada tadi kata Ibu ada berdebat lagi agak panjang nih. Masalah ranking nih Bu. Muncul lagi tadi yang dari Santa Ursula tuh. Jadi sebentar Bu. Oh iya, ini sambil menunggu. Jadi bagaimana kalau seandainya sekolah anak tersebut mutasi, pindahan dari sekolah sebelumnya begitu kan ya. Misalnya kelas 7, kelas 7-nya di sekolah tertentu lalu mutasi ke sekolah berikutnya, ya tentunya anak tersebut harus meminta posisi ranking di sekolah sebelum dia mutasi, Pak. Oh, siap Bu. Terima kasih Bu pembahasannya ataupun jawabannya. Memang masih banyak di sini yang masuk. Kita lagi Pak Iman izin. Silakan Pak. Izin bertanya Pak Iman. Ya, dari mana nih Pak? Dari SMP 34 Bandung. 34, silakan Pak. Ya. Kebetulan udah masuk nanti, tapi yang singkat ya Pak ya? Iya. Ini tolong diulang Pak untuk import nilai. Itu kan ada fasilitas import. Sementara fasilitas ekspornya saya tadi tidak melihat gitu. Sebaiknya diadakan fasilitas ekspor dan impor juga. Formatnya. Ya, terima kasih Pak. Tadi tidak diinikan, tidak. Oke, siap. Yang keduanya Pak, ekspor user pendaftar Pak. Biar sekolah tidak satu-satu mengcopy paste dari aplikasi gitu.
Oke. Ya, Oke, kita itu langsung aja, Pak. sampaikan ke Pak Tresna. Terima kasih Pak ya. Iya, Kita sama-sama, langsung Pak. sampaikan ke Pak Tresna. Silakan Pak Tresna. Ya. Tadi Pak siapa? Aduh, lupa namanya tuh. Saya suka. Pak Iwan, Pak. Pak Iwan. Pak Iwan dari SMP 34. 34 ya. Ya, untuk nilai Pak ya. Nih, raport. Kelihatan Pak? Pak. Ini kan satu-satu Pak ya, untuk input nilainya. Di sini ada keterangan, takutnya terlewat tadi sama Pak Rudi yang disampaikan. Di sini ada keterangan sudah belum, ya contoh. Kalau sudah, berarti di sini nilainya sudah terisi. Kalau belum, berarti belum. Kita cek ya di input nilai. Nah, di sini terlihat nilainya sudah diinput, walaupun tidak semuanya. Ya, makanya dicek lagi. Berarti dia keterangannya ada. Dan di sini ada keterangan kalau dia mengikuti akselerasi sekolah. Nah, back lagi. Kalau yang belum, nah di sini kosong, belum ada isinya. Walaupun itu 0 dianggap sudah diisi. Tapi kalau kosong ini nanti dianggapnya belum diisi. Ini untuk yang masing-masing ya. Ini dari operator SMP. Kemudian untuk impor tadi, di sini ada menu import data. Di sini kita bisa pilih untuk template-nya dulu di kelas berapa. Kemudian kita akan ekspor. Nanti di ekspor, dia akan muncul template nanti. Bentar. Nah, ini akan muncul diisi Pak. Makasih Pak, udah ketemu Pak. Udah ketemu ya? Ya. Oke, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah udah ketemu. Ups. Nah, jadi nanti udah hasilnya tinggal di upload. Itu aja Pak. Ya. Iya, untuk ekspor user biar nggak satu-satu aja Pak. Ya, untuk user juga sama tadi Pak. Di pas download tadi kan ada. Oh. Ya, ada datanya. Ada password dan itu di menunya aja. Ya, siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Kita lanjut ke beberapa pertanyaan. Ini Bu Nani juga Bu, masih ke Bu Nani. Ini mengenai mutasi orang tua. Dia mau mungkin arahnya gini. Ketika anak tersebut mau mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua, itu kategorinya seperti apa sih Bu? Apakah hanya dalam kota atau luar kota, itu seperti apa Bu? Ya, untuk perpindahan orang tua bisa saja dalam kota ataupun luar kota, bahkan antar provinsi Pak. Jadi pertama yang harus kita pahami dulu, anak mau ikut jalur mana. Anggap saja jalur perpindahan orang tua. Nah, tinggal surat tugas dari orang tua tersebut yang menyatakan bahwa orang tua tersebut pindah kerja atau kerja Pak. Itu yang harus di-upload. Ya, jadi kalau misalnya orang tuanya pindah kerjanya masih di dalam kota, tapi kartu keluarganya masih di tempat yang lama, itu bisa masuk kategori nggak sih Bu? Bisa Pak. Bisa Pak. Oh, masih bisa Bu ya? Ya, ya. Oke, siap. Terima kasih Bu.
Kita baca lagi yang terakhir masuk nih, ada dari Nur Nasida Ahmad sampai terpadu Iwan terpadu. Karena sudah upload nilai raport di distrik kota, apakah bisa ditarik yang diupload distrik kota atau upload lagi? Gimana nih Pak Tresna nih? Distrik kota. Ya. Mungkin ada perwakilan dari ini. Ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, mungkin Pak bisa menanyakan, bisa menyampaikan. Baik Cimahi ataupun Bandung, sama kan sistem. Baik, kita tahan dulu untuk pertanyaan yang tadi. Bapak Ibu tadi masih banyak yang bertanya kapan akun si sekolah diberikan. Nanti setelah acara ini selesai, saya tampilkan webnya di mana Bapak Ibu operator bisa memasukkan NPSN. Nanti saya sampaikan di sini tata caranya ya, karena acaranya belum selesai. Jadi mohon ditahan dulu aja. Oke, kita baca lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Perlu diingatkan pula, kalau misalnya di sini masih ada ketidakpuasan dalam pertanyaan, yang saya tadi sampaikan, nanti ada SMA, SMK yang sebagai pengampu akan melakukan sosialisasi langsung kepada SMP di wilayahnya. Jadi mohon bersabar saja, karena untuk saat ini kita masih ada di tatanan teknis bagaimana tata cara untuk penginputan. Nah itu, jadi masih dalam tata cara penginputan nilai dan oleh operator sekolah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Nani ini masih ada yang mengenai ranking Bu, masih banyak nih yang nanya masalah ranking. Nanti saya baca lagi yang ini yang terakhir. Pak Eman, maaf sekali lagi. Siapa? Ini untuk ranking karena banyak yang bertanya. Minta dijelasin rankingnya itu dari berapa mapel, karena yang dirapot itu, kalau dirapot itu kan 11 mata pelajaran, sedangkan nilai yang dipakai untuk pendaftaran itu 7 mapel. Apakah rankingnya diambil dari jumlah 7 mapel atau dari yang 10 atau 11 mapel? Nah itu yang harus diperjelas gitu Pak. Oke, siapa? Terima kasih Pak Iwan. Masih ada standby Bu Nani, mangga, karena domainnya dia ada di Bu Nani. Bu Nani. Bu Nani masih standby Bu Nani? Coba. Iya, masih Pak. Ya, itu Bu mengenai dari Pak Iwan tuh yang mengenai ranking itu dari 7 mapel atau 10 mapel gitu Bu. Mungkin jaringannya masih ada gangguan di Bu Naninya. Jadi untuk ranking Pak Iwan itu saya ikut menjawab ya, punten. Itu dihitungnya dari 10 mapel totalnya Pak. Oh iya. Jadi dihitung yang ranking ke-1 di kelas itu. Jadi bukan paralel, jadi kelas itu misalkan ada siswanya 36 siswa. Nah, ranking ke-1 itu siapa, jumlahnya berapa, gitu totalnya. Oh, gitu. Itu nilainya dari 10-nya. Tapi yang diinput di sistem itu hanya 7 mapel. 7 mapel ya Pak ya? Yang diinput. Tapi kalau untuk menentukan ranking dari 10 mapel. Dan jumlahnya pun jumlah yang di bawah tercantum di nilai di ranking itu yang 10 mapel ya Pak ya? Yang 10 mapel, Pak Iwan. Okay. Jadi itu hanya untuk kalibrasi aja. Okay. Itu. Ya, 10 mapel ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Iwan. Pak, izin bertanya Pak. Sebentar Pak. SMP Santa Ursula yang tadi Pak. Sebentar Pak, ini masih yang tadi ada mengenai mutasi orang tua yang mau perpindahan. Sebentar Bapak ya. Saya bacakan dulu yang mutasi. Itu kalau orang tua anak mau mendaftarkan jalur perpindahan orang tua, baik pekerjaannya formal dan non formal, itu bisa saja, asalkan dengan menggunakan surat keterangan sah dari pimpinannya. Ya, jadi meskipun bukan non formal atau non formal, masih bisa diakomodir
asalkan ada surat keterangan yang menyatakan bahwa orang tua tersebut dimutasikan bekerjanya. Ya, silakan Pak Gabriel ya, Santa Ursula. Ya, Negeri ya swasta. terima kasih Pak. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai pemeringkatan. Di kami memang sudah memberikan peringkat terutama yang siswa berprestasi. Jadi dulu sudah diumumkan peringkat 1 berdasarkan nilai rapot. Nah kalau nilai rapot berarti kan termasuk semua mata pelajaran yang diajarkan plus nilai keterampilan juga. Nah ketika diubah sekarang menjadi hanya 10 mapel dan pengetahuan saja, kemungkinan terjadi perubahan peringkat. Nanti mungkin itu akan terjadi di orang tua, dulu saya ranking 1, sekarang kok jadi ranking 2, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan terjadi jumlah nilai siswa kalau di 10 mata pelajaran itu sama. Sehingga terjadilah peringkatnya itu, jadi peringkat 1 misalkan jadi ada 2, karena jumlah 10 mapelnya jadi sama. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya saya sampaikan ke Pak Tresna untuk bisa menanggapi. Silakan Pak Tresna. Untuk ranking, karena nilai rankingnya dulu sudah pengetahuan sama keterampilan. Sekarang dirubah pengetahuan aja, itu gimana? ya untuk rankingan yang di PPDB ini, Pak Gabriel, kita menggunakannya nilai kognitif saja atau nilai pengetahuannya saja. Kalau sebelumnya sekolah sudah membuat ranking, itu sudah berdasarkan nilai pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Mungkin nanti memang ada perubahan. Tapi untuk seleksi kalibrasi ini di PPDB menggunakannya nilai kognitif saja. Jadi nilai total ranking itu didapat dari nilai 10 mata pelajaran untuk menentukan total jumlah nilai terbesarnya berapa. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam rumus. Dimengerti, baik Pak, terima kasih. Ya. Saya masih bacakan dulu. Izin bertanya nih, masih tentang ranking, masih belum jelas itu gimana ya. Jadi fungsi ranking itu sendiri dalam PPDB itu apa sih gitu? Oke, siap Pak. Sebentar aja ya jawabnya. Jadi fungsi ranking di dalam PPDB ini apabila ada siswa yang akan mendaftar ke SMA Pak ya, menggunakan jalur prestasi nilai rapot. Jadi ya betul Pak, kalau itu saya paham. Cuma ya dari awal dulu Pak Oki punten. Maksud ranking itu penggunaannya ya. Untuk apa sih? Apakah sebagai reward atau sebagai pembanding? Kita kasih kesempatan Pak Tresna untuk menyelesaikan tanggapan. Oke ya Pak Oki punten. Tadi saya dari awal dulu jadi biar nyambung gitu ya. Palapah gedang yang tadi mah. Punten. Kemudian ranking itu digunakan untuk mengkalibrasi dari nilai-nilai yang sudah diinputkan oleh calon peserta didik yang 7 mapel itu. Karena di tahun ini tidak ada UN, maka untuk mengkalibrasi dan untuk menentukan siapa yang bisa masuk lewat jalur prestasi rapot, dipergunakanlah ranking. Itu Pak Oki. Karena kalau tidak dipergunakan ranking, itu pasti tadi seperti kata Pak Gabriel, itu pasti banyak nilai yang sama. Nanti untuk penentuannya, pada ujung-ujungnya nanti akhirnya ke zonasi gitu, sesuai dengan alamat tempat tinggal. Sedangkan di prestasi rapot, itu tidak mempertimbangkan jarak, utamanya tidak mempertimbangkan jarak tempat dia tinggal, tapi berdasarkan jumlah nilai yang didapat. Jadi alamatnya jauh, itu nggak masalah asal nilainya memenuhi persyaratan. Yang slide tadi ya. Terus kalau untuk 10 mata pelajaran itu final, tidak 11 atau tidak seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah? Dikarenakan itu kenapa menggunakan 10, itu tentu kan yang kelompok B itu kan masuknya ke mulok ya sebenarnya. Itu tiap sekolah itu pasti ada perbedaan dan beda-beda
Nah, supaya menghindari itu makanya diambil 7 dari kelompok A, 3 yang hampir sama itu dari kelompok B. Jadi dibuka aja Pak Tresna. Oke, makasih. Izin bertanya Pak. Bentar, kita tuntaskan dulu ini karena kalau tidak tuntas akan mengambang gitu. Kita lihat dulu di juknisnya biar jelas untuk perangkingan urgensinya ranking itu di mana. Silakan Pak Tresna. Bentar Pak, ini udah. Slide simulasi Pak Tresna. Ya, siap. SMA, sebentar. Yang SMA. Ranking. Nah ini. Bukan dengan rumus nanti. Nah itu. Bentar ya, nah ini dulu. Nah ini pertama ini yang tanya kelompok A dan kelompok B. Jadi yang A itu 7, yang B itu diambil hanya 3 saja. Yang misalnya umum ya. Di sini ada untuk seni budaya, terus ada penjaskes dan prakarya. Kita sepakat ngambil ini 10. Untuk tadi MTS ada pertanyaan, mohon maaf. Jadi 2 kali ini ya karena ini untuk menyesuaikan. Jadi yang pendidikan agama Islam di MTS itu ada poin-poinnya, ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih ini. Kemudian dirata-ratakan jadilah nilai pendidikan agama Islam. Dan bahasa Arab itu tidak dihitung, tidak dimasuk. Kemudian ini untuk rumusnya tadi ya, penghitungannya. Ini untuk simulasinya, yang diinput di sistem, nanti itu adalah kelompok A dari pendidikan agama. Sedangkan dia rankingnya 7 dari 36. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk dimasukkan ke dalam rumus. Gitu. Ya, seperti ini. Setelah masuk, jadi skornya semester 1 jumlahnya segini, nilai yang tertingginya 800, jumlah siswa di kelas tersebut adalah 36, ranking dia 7. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus R1, K1, RK, dan sebagainya, FK, dan hasilnya adalah 602. Itu di semester 1. Untuk semester 5, sampai semester 5 segitu, kemudian jumlahnya adalah 618.09. Nah ini yang menjadi nilai dia untuk mengikuti seleksi rapot untuk ke SSMA gitu. Ya, kurang lebih perhitungannya seperti itu. Ya. Ini juga sama. Tadi udah ada ya, nanti bisa. Nih. Ini untuk template-nya, dari data mungkin rata-rata sekolah suka menggunakan Excel ya. Nah ini bisa di copy paste, tapi value-nya saja. Jadi ini diimpor ke aplikasi. Ya itu dulu Pak Eman. Ya terima kasih Pak Tresna atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Masih ya, banyak. Izin Pak. Ya silakan Pak. Dengan siapa Pak? Maaf Pak? Dengan Pak Abai dari SMP 12 Pak. Ya silakan Pak Abai. Pertanyaannya untuk pemeringkatan saya sudah paham Pak. Terima kasih sekali penjelasannya. Cuman ini ada masalah di yang saya sendiri yang masih ada kurang paham, yaitu mengenai perpindahan tugas orang tua. Kalau perpindahan tugas orang tua itu masih Kota Bandung diperbolehkan, ya alhamdulillah. Cuman mana yang akan menjadikan patokannya?
biasanya mereka hanya berdasarkan dari kantornya atau instansinya, sedangkan alamatnya atau kakaknya tetap di alamat yang lama. Lalu bagaimana dengan izin domisili? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mengenai kuota ini, Pak, yang tadi tidak sempat dibahas, yaitu mengenai kuota untuk jalur prestasi biasanya, Pak, yang prestasi seni, budaya, olahraga. Kalau tahun kemarin itu kan berdasarkan sekolahnya masing-masing atau SMA-nya masing-masing. Nah, untuk tahun sekarang seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebentar ya, Pak. Ajan dulu ya. أشهد أن لا